Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam semangat. Perkenalkan, nama saya Nurjana Khairani SPD. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 59. Di sini saya akan memaparkan mind mapping tentang etika publik. Dengan pengampu materi saya, Ibu Nurmayana Siregar, SE, MSI. Pelatihan dasar ini diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Baiklah, di sini saya sudah menampilkan mind mapping etika publik. Nah, jadi di sini etika publik terdapat beberapa poin besar, yaitu definisi, nilai-nilai dasar etika publik, ciri-ciri pelayanan publik yang beretika, alasan dibutuhkan etika, dan kode etik dari etika publik. Baiklah, marilah kita lihat dari definisi etika publik. Yang pertama, kita harus mengetahui etika, definisinya itu apa. Nah, definisi dari etika yaitu refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Sedangkan definisi dari etika publik yaitu refleksi tentang standar atau nama yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayan. Baiklah, di sini kita akan memaparkan kode etik dari etika publik, yaitu yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait disiplin ASN. Baiklah, di sini saya akan memaparkan nilai-nilai dasar dari etika publik. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.
14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Nah, etika publik juga memiliki dimensi, yaitu yang pertama kualitas pelayanan publik, 2. Modalitas, 3. Tindakan integritas publik. Nah, di sini etika publik juga mempunyai alasan kenapa dibutuhkan sebuah etika yang harus kita lakukan. Yang pertama, etika berkaitan dengan perilaku manusia. Yang kedua, etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku. Yang ketiga, adanya dinamika manusia dengan segala konsekuensinya. Yang keempat, etika berkaitan erat dengan sistem nilai manusia. Nah, di sini ada ciri-ciri pelayanan publik yang beretika. Yang pertama, efektif, 2. Sederhana, 3. Kejelasan dan kepastian, 4. Efisiensi, 5. Transparan, 6. Responsif, 7. Adaptif. Kata kunci dalam praktik pelayanan yaitu atensi, senyum, salam, tolong, maaf, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan memaparkan tentang mind mapping komitmen mutu. Nah, ini dia mind mapping komitmen mutu. Ada 2 garis besar dari komitmen mutu, yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggara. Yang kedua, aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Nah, mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggara. Terdapat ada konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggara. Yang pertama itu ada konsep inovasi. Yang kedua ada konsep dasar dan pengertian mutu. Nah, yang kedua ada nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama ada manajemen mutu, yang kedua beberapa teknik atau metode perbaikan mutu, dan yang ketiga nilai-nilai dasar orientasi mutu, yang keempat yaitu implementasi mutu dalam layanan publik. Selanjutnya poin ketiga yaitu pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama ada pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, pendekatan produktivitas aparatur. Selanjutnya, komitmen mutu bagian kedua tentang aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Yang pertama, membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama itu ada 7 aspek penting pelayanan mutu. Yang kedua, komitmen mutu dalam pelayanan di tempat kerja. Poin yang kedua yaitu berpikir kreatif. Nah, di sini poin dari berpikir kreatif yaitu kreativitas dalam pelayanan. Yang kedua, teknik berpikir kreatif. Poin ketiga yaitu membangun komitmen mutu melalui inovasi. Yang pertama, best practice inovasi dalam pelayanan. Yang kedua, peran PNS dalam membangun inovasi pelayanan. Dan yang ketiga, yaitu aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu untuk keunggulan bersaing. Baiklah, itu saja pemaparan mind mapping dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan dari pemaparan video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.